Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Hans Willy Sinaga dengan NIM F1D118025, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kecepatan aliran udara terhadap penurunan temperatur efektif pada alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah. Sebelumnya, pada tambang bawah tanah, sistem ventilasi sangat berperan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan udara pernapasan pekerja, di mana berfungsi untuk membersihkan udara kotor dan gas-gas beracun seperti karbon monoksida, karbon dioksida, oksida nitrat, dan sulfur, serta mengurangi konsentrasi debu dan juga mengatur panas dan kelembaban udara di dalam tambang sehingga tercipta kondisi kerja yang aman dan nyaman. Salah satu cara atau alternatif untuk menyikapi permasalahan di atas adalah dengan membuat sistem ventilasi untuk penyuplaian udara dengan kebutuhan atau dengan fan atau kipas angin yang cocok dan aman. Dalam penyuplaian udara sangat perlu untuk mempertimbangkan jenis fan, kecepatan aliran udara yang dialirkan, kebutuhan udara para pekerja, luas penampang terowongan, jumlah dan kondisi gas, jumlah peralatan mesin yang beroperasi, serta kondisi suhu dan kelembaban. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penyuplaian udara untuk keselamatan dan kenyamanan pekerja dengan memvariasikan kecepatan aliran udara untuk dapat menurunkan temperatur yang panas ataupun tidak kondusif agar menjadi temperatur yang efektif sesuai dengan persyaratan Kapman 555K MPE 1995. Adapun penelitian ini menggunakan 3 jenis fan yang berbeda-beda, di antaranya fan hisap, fan hembus 16, dan fan hembus 20, variasi 3 kecepatan. Untuk jenis fan hembus 20, variasi 3 kecepatan ini dilakukan dengan penambahan air pada percobaan penelitian. Percobaan ini dilakukan pada alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah yang dimodifikasi di Laboratorium Tambang Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antara kecepatan aliran udara dengan suhu temperatur efektif yang dihasilkan. Dari pengukuran tersebut akan dihitung nilai temperatur basah, temperatur kering, dan temperatur udara. Adapun terdapat 2 jenis fan, yaitu fan sentrifugal menggunakan impeller berputar untuk menggerakkan aliran udara, dan fan aksial menggerakkan aliran udara sepanjang sumbu fan. Fan sentrifugal meningkatkan kecepatan aliran udara dengan impeller berputar, di mana kecepatan udara meningkat sampai mencapai ujung blades dan kemudian diubah menjadi tekanan. Sedangkan fan aksial yaitu menggerakkan aliran udara sepanjang sumbu fan. Cara kerja fan seperti impeller pesawat terbang. Pada dasarnya, fan aksial ini banyak dipakai untuk ventilasi tambang bawah tanah. Ini adalah gambar alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah, di mana alat simulasi ventilasi ini terbuat dari lempengan baja dengan ukuran dimensi bukaan 40 cm x 40 cm persegi, 30 cm x 30 cm persegi, dan diameter 35 cm. Perbedaan dimensi bukaan saluran bertujuan untuk mengetahui bentuk tahanan ventilasi. Data alat simulasi antara lain digital anemometer, yaitu alat ini digunakan untuk mengukur suhu dan kecepatan aliran udara untuk fan hisap, fan hembus 16, dan fan hembus 20 dengan variasi 3 kecepatan. Yang kedua yaitu digital sling psikometer, di mana berfungsi sebagai alat untuk mengukur temperatur udara, temperatur kering, temperatur basah, dan kelembapan relatif. Yang ketiga itu tabung ukur, di mana digunakan untuk mengukur jumlah kehilangan air pada percobaan yang menggunakan penambahan air. Yang keempat yaitu fan atau kipas angin yang berfungsi sebagai penyuplai udara ke dalam simulasi jaringan ventilasi tambang bawah tanah. Fan ini terbagi atas fan hembus atau fan aksial, fan hisap,
atau fan sentrifugal, dan fan hembus 20, fan axial dengan variasi 3 kecepatan. Ini adalah gambar dan panjang alat, di mana setiap panjangnya itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, terlihat dari gambar tersebut. Jarak antara masing-masing titik poin pengukuran penelitian dengan menggunakan alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah. Ini adalah titik pengukuran pada alat simulasi, di mana terdiri dari 5 poin, yaitu poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin E, serta ujung saluran. Serta memiliki variasi ukuran di mana poin A memiliki variasi ukuran 0,5 meter sampai 1 meter, sedangkan poin B memiliki ukuran 1 meter, poin C ke poin D memiliki ukuran 1,7 meter, sedangkan poin D ke poin E sama memiliki ukuran 1,7 meter. Sedangkan dari poin E sampai ke ujung saluran itu memiliki ukuran yang terpanjang yaitu 1,9 meter. Dari gambar tersebut didapatkanlah luas penampang saluran dengan hasil pengukuran masing-masing titik pengukuran sebagai berikut, di mana poin A, C, D, dan E yaitu memiliki luas penampang dengan rumus panjang kali lebar, di mana panjang yaitu 0,40 meter dikali 0,40 meter, dan dapatlah hasilnya ada itu 0,16 meter persegi. Poin B memiliki luas penampang yaitu 0,3 meter dikali 0,3 meter, yang hasilnya yaitu 0,09 meter persegi. Sedangkan untuk luas penampang poin ujung saluran yaitu 1/4 kali VD kuadrat, di mana D atau diameternya adalah 0,30 meter, sehingga mendapatkanlah hasil yaitu 0,096 meter persegi. Berdasarkan hasil dari pengukuran alat anemometer yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan mempergunakan vanisap, didapatkanlah grafik temperatur efektif pada poin E sebagai berikut. Terlihat pada gambar grafik vanisap yang telah diteliti pada tanggal 15 Agustus 2019. Dan inilah penjelasannya, di mana nilai temperatur efektif didapatkan antara titik perpotongan temperatur kering, temperatur basah, dan kecepatan aliran udara. Dari grafik temperatur efektif yang diperoleh pada gambar tersebut, di mana kecepatan pada poin E saluran sebesar 0,77 meter per sekon. Didapatkanlah temperatur efektif pada poin E adalah sebesar 26,2 derajat Celcius. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan pada saluran alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah, didapatkanlah tabel hubungan antara persentase kenaikan kecepatan aliran udara dengan persentase penurunan suhu temperatur efektif yang dihasilkan. Berikut ini adalah tabel pada pengukuran yang dilakukan pada titik poin E sebagai bahan perbandingan untuk perbedaan masing-masing kecepatan. Adapun terdapat tabel hubungan perbedaan variasi kecepatan aliran udara terhadap temperatur efektif yang dilakukan pada hasil pengukuran fan hembus 20 variasi 3 kecepatan dengan pengaturan penambahan air maksimum pada poin E, di mana fan hembus variasinya yaitu ada low, medium, dan high, di mana masing-masing kecepatan udara dengan air kapasitas maksimumnya yaitu pada low 3,24 meter per detik, pada medium 3,28 meter per detik, sedangkan pada high 3,32 meter per detik, di mana kenaikan kecepatan aliran udara yaitu sama 2,5%, sedangkan pada temperatur keringnya yaitu
pada low 26,3, pada medium 26,2 derajat Celcius, dan pada high 25,8 derajat Celcius. Sedangkan pada temperatur basahnya yaitu pada low 26,3 sama seperti temperatur kering, pada medium 26,2 derajat Celcius, dan pada high 25,8 derajat Celcius. Sedangkan pada kelembabannya pada low 99%, pada medium juga 99%, sedangkan pada high sama 99%. Sedangkan pada temperatur efektifnya pada low 18 derajat Celcius, pada medium 17,6 derajat Celcius, sedangkan pada high 17,2 derajat Celcius. Di mana di sini bisa didapat penurunan temperatur efektif low hingga high yaitu 4,5 derajat Celcius. Dari segala percobaan yang dilakukan oleh alat simulasi ventilasi tambang bawah tanah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari setiap percobaan dapat menaikkan suhu kelembapan relatif dengan atau tanpa penambahan air sehingga cukup efektif dilakukan. Demikianlah presentasi hasil dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.